bersama saya Ahmad Faizin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial pengenalan dasar-dasar dari Windows dan juga tampilannya. Selanjutnya untuk apa saja yang akan saya bahas, yaitu pertama untuk tampilan layar desktop, kemudian untuk menampilkan aplikasi agar bisa muncul dalam desktop maupun di toolbar, kemudian untuk mengganti wallpaper dan juga username dan juga berbagai macamnya. Selanjutnya untuk cara menginstal dan juga menghapus aplikasi agar tidak terlalu membebani laptop yang kita pakai, dan juga untuk mempartisi hard disk. Selanjutnya yang pertama kita akan coba untuk perkenalan di layar desktop, dan di sini saya menggunakan laptop Asus dengan Windows 10. Oke, kita mulai. Oke, AMD A4 Radeon R3 dengan internal RAM 4 GB dan juga sistemnya 64 bit. Ini cukup keren juga ya. Dan di sini ada tampilannya untuk tampilan display. Ini adalah untuk kecerdasan, dan juga ada mode night light, sound, atau untuk mengatur keras kencangnya baik dari suara speaker saya, notifikasi, terus fokus akses, power and sleep, baterai, dan juga strong atau penyimpanan, tablet mode, multitasking, sampai dengan upload. Nah, kita ke home. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengganti username, karena di sini masih terdetek user, belum ada namanya, dan saya akan coba menggantinya. Cara menggantinya cukup simpel. Kita ke akun. Sini kita tunggu bentar, masih loading. Lah, akun ini saya akan coba menggantinya ke control panel. Kita ketikkan control panel, kita masuk bagian user akun, ketik paling atas sendiri user akun. Nah, untuk menggantinya kita ke bagian change your account name. Ini adalah untuk menggantinya, dan saya akan mengganti dengan nama saya, Kang Faiz. Selanjutnya kita change name. Nah, apakah sudah berubah? Kita akan coba lihat di bagian sini. Kita klik kanan bagian text bar, bagian menu start, kita ke sistem. Apakah sudah apakah sini bagian user, kita change account setting. Nah, di sini akan segera muncul. Oke, ini setelah terganti dengan nama saya Kang Faiz untuk akun tadi, username. Selanjutnya saya akan coba mengganti dari tampilan display wallpapernya. Tampilan wallpapernya cukup mudah, langsung kita aja ke personalitas, klik kanan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini udah ada pilihan dari wallpapernya, bisa kita langsung klik dan otomatis akan terganti di background. Dan juga ada pilihannya di sini untuk slide color dan juga slideshow. Nah, untuk di laptop kalian teman-teman yang bagian sini terkunci, untuk cara menggantinya bisa juga pakai lewat file. Kita ke local disk C, bagian Windows, kita scroll ke bawah sampai dengan yang web. Nah, di sini web, kita klik. Ini screen dan juga wallpaper, kita pilih wallpaper.
Nah, di sini adalah 3 pilihan, Flowers, Windows dan juga Windows 10. Kita akan coba ke Flowers dan saya akan menggantinya. Di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pilihan. Untuk tampilannya saya akan coba pilihan yang MX7. Kita klik kanan ke set as desktop background. Nah, sekarang udah otomatis terganti. Bagi teman-teman, kalau aplikasi kalian bisa diubah-ubah seperti ini, ya dan cara untuk merapikannya itu cukuplah mudah. Kita langsung aja ke sort by name dan otomatis akan terkumpul di bagian pojok. Nah, untuk kalian agar tidak aplikasi di bagian desktop tidak terpencar-pencar, kita langsung saja kita view. Nah, di sini untuk auto rank icon tidak tercentang, kita aktifkan tercentang, sudah tercentang, dan otomatis aplikasi tidak akan terganti atau tidak akan berpindah dari tempatnya. Berpindah mungkin posisinya saja ya. Kalau kita urutkan lagi, sort by akan otomatis urut. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba menampilkan aplikasi di dalam desktop. Kita akan cari aplikasinya. Kita coba cari kamera aja ya. Kamera, kita langsung ke ini, untuk kita snapping tool aja. Snapping tool. Nah, di sini untuk snapping tool ada langsung pilihannya, yaitu pin to start, dimana saat kita klik bagian Windows akan terlihat snapping toolnya, dan juga pin to text bar, atau kita taruh dalam text bar. Kita taruh text bar ini. Nah, otomatis muncul, dan di text bar ini sendiri kita akan bisa mengganti atau menggeser-geser bagiannya sesuai yang kita inginkan, tapi tidak bisa ke desktop. Nah, kita untuk cara ke desktopnya cukuplah mudah. Kita cari lagi snapping tool. Oke, snapping tool tadi, kita klik kanan, open file location. Nah, untuk snapping tool ini ada di local disk C ya. Tadinya kita klik kanan, send to desktop. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah terdaftar atau tertera dalam desktop kita. Selanjutnya, untuk cara menghapus aplikasi di dalam desktop kita atau di dalam laptop kita. Untuk kalian yang tidak suka atau aplikasinya sudah tidak terpakai lagi, seharusnya bisa di uninstall saja ya. Untuk menginstalnya itu cukuplah mudah. Kita langsung saja ke sini. Kita coba. Kita bisa langsung ke delete panel. Kita masuk ke menu bagian program. Nah, sini untuk bagian atas sendiri program dan filter fitur. Nah, di sini ada bagian-bagian fitur atau program-program yang aplikasi yang telah terinstall dalam aplikasi atau dalam laptop kita. Untuk menghapusnya cukuplah mudah. Langsung saya contoh ya, contoh aja. Kita zoom. Untuk menginstalnya kita langsung uninstall. Nah, kalau kita uninstall berarti otomatis aplikasi tidak akan terpasang dari laptop kita. Nah, ini masih coba kita uninstall ya. Uninstall bagian zoom tadi. Kita coba uninstall aja. Program and filter, zoom, kita klik kanan,
kita uninstall. Ini masih tunggu untuk installing. Nah, sekarang sudah tidak terdetek lagi dalam laptop kita untuk bagian zoom tadi aplikasinya. Oke, nah di sini di taskbar sudah tidak ada aplikasi zoom karena kita udah uninstall tadi ya. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk membuat folder dan juga cara mengambil folder yang telah terhapus. Kita contohkan, kita masuk ke bagian file manager. Kita akan coba bikin di local disk E. Kita bikin new folder. Kita akan kasih dengan bahan uji coba, kita enter. Nah, di sini kan kosong. Selanjutnya kita akan hapus folder ini, dan bagaimana cara untuk mengembalikannya? Kita hapus dulu, kita del. Otomatis terdetek atau tidak terdetek lagi dari local disk E. Nah, untuk mengembalikannya kita langsung ke bagian present bin, ini bagian pojok atas kiri, kita klik. Nah, di sini adalah bahan atau data-data yang telah terhapus dari komputer kita ya. Ini banyak sekali, dan kita akan coba mengembalikan folder yang telah kita bikin tadi. Kita cari di sini, langsung kita klik kanan ke bagian restore atau kembalikan. Oke, kita coba cek lagi di bagian file manajernya apakah sudah kembali. Nah, di sini telah kembali ke bagian local disk E. Untuk selanjutnya saya akan coba mengpartisi ya. Untuk kalian semua yang anak IT mungkin sudah terbiasa untuk mengpartisi beda tersebut. Saya akan memberikan nakal-nakalnya saja, karena di sini saya telah mengpartisi laptop saya sampai dengan E, A, B, C, D, E, dan juga F ini adalah USB saya. Nah, untuk cara mengpartisinya cukuplah simpel. Kita ke bagian Windows, kita klik kanan, kita ke masuk bagian disk management. Oke, kita tunggu. Disk management ini untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada text disk bagian partisinya. Ini disk 2 adalah USB punya saya. Ini volume C, D, E. Nah, untuk mengpartisinya tuh cukup mudah bagi kalian teman-teman yang ingin mengpartisi ya. Cukup kita cobakan dulu ya. Kita ke E, klik kanan ke bagian sync volume. Untuk kalian yang ingin mengpartisinya, langsung saja ke sync volume tadi. Kemudian akan muncul pilihan start next, dan juga next, dan habis itu akan tertera pilihan dari penyimpanan atau berapa jumlah yang akan kita pilih untuk partisi tersebut. Kemudian kita finish. Untuk mengganti nama atau agar terdeteksi dalam file manager, kalau teman-teman udah membikinnya tadi, kita langsung ke bagian new. Kalau tadi sudah membikin, akan tertera di bagian pojok bagian local disk C, samping local disk C, dan kalian cukup klik kanan, kemudian bagian new sampling, dan disitu untuk memberikan nama ataupun bagian yang ingin kalian isi. Nah, itu
kemudian kita next, isi nama, kita kasih volume atau local disk, kemudian next dan finish. Untuk kalian yang sudah berhasil akan muncul di notifikasi pojok kanan bawah di sini di atas tanggalan dan juga waktu akan terdeteksi berhasil mengpartisi ke F atau ke G gitu. Nah, untuk berhasil langsung kita cek bagian file manager, dan di sini akan tertambah sendiri local disk G. Seperti itu. Kiranya sekian yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.